Halo guys, selamat datang di channel aku. Hari ini aku mau share pengalaman horor aku guys. Akhirnya aku share pengalaman horor. Bagi teman-teman yang belum tahu, aku Irma Haryani. Jadi selamat datang di Irma Haryani channel. Menutup perjalanan tahun 2025 ini, aku akan ceritain tentang pengalaman horor aku. Disclaimer ya, jadi aku tuh bukan orang yang peka, terus aku nggak bisa ngerasain apapun gitu ya. Tapi aku rasa seperti yang orang-orang udah pernah bilang, kayaknya semua orang yang ada di dunia ini pasti pernah merasakan supranatural gitu loh di hidupnya gitu. Jadi sekarang aku mau coba ceritain tentang pengalaman horor aku. Jadi sebelumnya tuh aku pernah beberapa kali mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu. Yang aku ingat banget itu waktu kecil, jadi kita mundur ke beberapa puluh tahun yang lalu ya. Waktu itu tuh aku masih kecil guys, kayak masih SD gitu. Nah, waktu itu ada lomba paduan suara gitu, jadi aku ikutan ceritanya. Walaupun aku gak bisa nyanyi sih, tapi waktu kecil aku ikutan lomba paduan suara guys. Nah, waktu itu aku pergi lombanya tuh di SD lain. Jadi mau tidak mau kita pergi ke SD tersebut. Kalau misalkan lomba itu kan kita nunggu giliran kan. Jadi maksudnya misalkan lombanya jam 10, kita tuh jam 8 tuh udah pada pergi ke sana gitu. Jadi banyak waktu luang buat kita explore si sekolah itu. Waktu itu aku pergi ya jalan-jalan aja sih di sekitar itu. Jadi aku bertiga, teman aku di sebelah kiri sama kanan aku, jadi bertiga gitu. Terus ada yang nyubit tangan aku, aku kira teman aku kan, ternyata mereka tuh bukan. Nah, beberapa saat kemudian kita masih tetap jalan-jalan. Nah, teman aku tuh kayak udah di depan gitu, sementara aku di belakang, dan itu ada yang nyubit lagi guys. Dan kebetulan waktu itu di belakang aku tuh kayak tembok gitu kak, jadi tembok, bukan mungkin ada orang yang iseng atau anak sekolah tersebut yang iseng gitu ya namanya juga SD, tapi di belakang aku tuh tembok guys. Jadi apa yang bisa kamu jelaskan dengan itu gitu. Bagi teman-teman yang punya pendapat mungkin bisa di komen di bawah ya. Untuk kejadian selanjutnya itu terjadi di Pantai Pangandaran guys. Itu kejadiannya 3-4 tahun yang lalu. Waktu itu di November, tanggal 15 November, aku ingat banget. Nah, tanggal 15 November itu aku pergi Pangandaran bersama teman-teman kerja. Terus satu bis teman-teman. Karena waktu itu hari Sabtu, jadi agak macet gitu ya, apalagi bis, jadi lama gitu nyampenya. Nyampe di Pangandaran tuh sekitar jam 19 apa jam 20 gitu. Pokoknya udah malam. Terus kita pas sampai di sana itu ya langsung ke hotel ya. Karena kebetulan lagi hujan juga, dan pada saat itu tuh agak gelap. Pas kita turun dari bis menuju hotel tuh keadaannya tuh udah gelap ya aja karena hujan, suasana tuh hujan, jadi kita langsung masuk lobby. Nah, pas di lobby kan kita check in dulu kamar di lantai 3 guys, langsung lah ke lantai 3. Jadi aku berempat, dapatnya itu double bed, jadi dua orang gitu. Hotelnya cukup bagus guys, jadi bukan hotel penginapan gitu, tapi benar-benar hotel guys. Hotel ini tuh banyak cabangnya, baik di Jakarta, di Bandung, dan di tempat lain. Nah, itu udah malam dan keadaan kita tuh agak capek ya karena perjalanan macet ya. Jadi kita tuh bersih-bersih dan langsung rebahan gitu loh. Jadi bersih-bersih kayak mandi, wudhu, sholat, dan rebahan. Aku bukan tipikal orang yang bisa tidur guys, apalagi di tempat baru gitu. Walaupun itu hotel yang bersih, nyaman, tapi aku tidak bisa tidur di tempat baru. Aku butuh adaptasi dulu, apalagi kalau udah capek aku tuh nggak bisa langsung tidur. Sementara teman-teman aku tuh udah tidur karena mereka kecapean di jalan kan. Waktu itu aku cuman satu-satunya yang belum tidur. Aku coba merem, tapi aku masih bisa dengar kiri kanan gitu ya. Di hotel tuh kan ada lemari gitu, aku ingat banget lemari itu warna kayu, jadi warna coklat kayu gitu. Kebuka sedikit guys, aku gak ngerti sih, mungkin teman aku yang buka tapi gak nutup lagi, jadi agak kebuka sedikit gitu. Aku gak bisa lihat apa-apa sih dalamnya, jadi dalamnya tuh kayak cuman kosong doang. Dan malam pun akhirnya
berjam-jam aku gulang-guling di kasur gitu, aku ngedengar suara anak kecil, anak ayam guys, yang warna kuning gitu. Mereka tuh berjalan-jalan dan kayaknya tuh banyak gitu. Waktu itu nggak buka mata, aku cuma ngedengar doang. Aku mikirnya, oh mungkin di belakang hotel ini tuh ada penduduk gitu, rumah penduduk gitu yang miara ayam gitu. Aku mikirnya, oh mungkin itu dari suara sekitar. Tapi aku kan dari kampung ya, dari kampung yang banyak tetangga tuh miara ayam. Gak pernah dengar tetangga aku ayamnya tuh berbunyi di malam hari. Subuh tuh baru kedengeran berbunyi gitu, tapi kalau untuk malam hari tuh nggak pernah dengar gitu. Cuma aku positive thinking aja, mungkin memang ada rumah penduduk yang deket sini dan miara ayam gitu. Karena aku habis tidur, aku kayak melek dikit terus tidur, melek dikit tidur gitu, dan aku nggak ngeliat ada apapun gitu ya. Terus aku sempet tidur tapi kayak cuma 15 menit bangun, jadi tidur yang tidur ayam gitu ya, kualitas tidurnya nggak baik gitu ceritanya. Udah, terus pas jam 1 apa jam 2 gitu, aku dengar suara dari toilet tuh kayak tetesan air dari shower. Terus aku pikir, oh mungkin bocor gitu, jadi aku gak ke toilet gitu, aku gak ngecek, aku cuma diam aja. Singkat cerita, udah pagi lah, udah subuh. Ya sudahlah, teman-teman aku juga udah pada bangun dan udah pada wudhu, mandi dan sholat gitu, jadi aku ikutan. Tapi aku nggak berani cerita yang semalam itu aku alamin karena takutnya mereka takut gitu. Pas udah gitu guys, kita kan mau breakfast tuh kan di bawah. Aku baru ingat guys, kita itu di lantai 3 dan tidak mungkin ada rumah penduduk yang miara ayam di lantai 3. Terus pas aku cek, pas aku keluar kan ada lobby, terus ada kayak balkon gitu. Aku ngeliat ke belakang, ke kiri, ke kanan, itu tuh nggak ada rumah penduduk. Adanya tuh hotel-hotel sama penginapan lain, karena kan namanya juga Pangandaran. Pasti di sekitar hotel pasti ada hotel-hotel kecil lainnya, ataupun toko oleh-oleh gitu loh. Jadi aku tidak melihat ada rumah penduduk di sekitar situ. Aku pikir ya udahlah, mungkin itu aku salah dengar gitu cerita aku waktu Pangandaran guys. Dan ini baru-baru terjadi kemarin tuh, ini kejadiannya di tempat aku kerja guys. Di tempat kerja aku tuh aku sering banget dengar suara, tapi aku nggak bisa jelasin itu apa gitu loh. Yang paling sering itu suara kursi ditarik. Jadi kursi ditarik kan, kalau kursi yang ada rodanya sama kursi yang tidak ada rodanya itu beda suaranya. Yang aku dengar tuh di ruangan itu tuh semuanya kursinya tuh ada rodanya, tapi suara kursi ditarik itu kursi biasa gitu. Jadi itu yang gak bisa dijelasin. Juga aku pernah denger suara orang ngedahm gitu, gitu. Padahal gak ada orang. Kemarin ini minggu lalu, benar-benar minggu lalu, aku menggunakan ruangan itu untuk meeting ceritanya. Karena si klien aku tuh datang seminggu sekali dan dia maunya di ruangan itu gitu. Walaupun banyak ruangan lainnya, tapi dia maunya di ruangan itu. Dia udah kita meeting di ruangan itu. Pas aku masuk ke ruangan itu kayak bau pandan gitu loh, tapi bau pandannya tuh yang benar-benar di hidung. Ruangan itu tuh nggak pernah ada pengharum ruangan kayak Stella gitu, nggak, kayak aromaterapi itu nggak pernah. Terus aku carilah sumbernya di mana, kok kayak nyengat banget di hidung gitu. Tahu sih klien aku ngerasain juga, mencium juga atau tidak, tapi ngerasain tuh kayak di hidung banget. Terus aku pikir gini, oh mungkin klien aku ada yang bawa kue basah gitu kan, kue basah tuh pasti bau pandan gitu ya. Tapi aku lihat mereka tuh nggak bawa tentengan apa-apa gitu yang berisi kue. Terus aku cek juga di sudut-sudut, mungkin ada yang naruh pandan kayak, atau naruh bungkus bekas kue basah gitu. Tapi aku cari di sudut-sudut tuh nggak ada. Jadi selama aku meeting, aku tuh kayak terganggu gitu sama bau, dan aku tuh mencari-cari di pikiran aku, ini bau dari mana gitu. Ditanya, aku pikir gini aja, mungkin mereka bawa kue basah cuma di tas gitu, jadi aku gak lihat tentengan mereka. Klien itu udah selesai meetingnya sama aku, terus aku anterin dia ke parkiran. Pas udah ke parkiran, aku balik lagi kan ke atas buat beres-beres, matiin AC, matiin lampu, beres-beres kursi dan lain-lain gitu ya. Balik lagi ke atas, aku pikir si wanginya udah gak ada, si wangi pandan itu, karena kan klien aku udah pulang. Toh kalau misalkan mereka bawa kue basahnya juga udah dibawa pulang gitu ya sama mereka.
Tapi pas ke atas bener guys, masuk ke ruangan tuh masih ada panennya di sini. Ya sudahlah, itu mungkin ada sesuatu di hal di situ, aku nggak ngerti ya. Ya sudahlah, aku matiin AC dan matiin lampu, terus aku pergilah dari ruangan itu. Keesokan harinya aku lewat lagi ruangan itu, bahkan aku sempat masuk, nggak ada bau pandan guys, jadi plain aja gitu, nggak ada bau pandan, nggak ada bau Stella atau apa, itu nggak ada guys. Jadi benar-benar pas hari itu aja gitu, waktu aku ada klien gitu kan, suatu hal yang tidak bisa aku jelasin gitu guys. So guys, gitu aja untuk cerita horor kali ini dari aku. Bagi teman-teman yang punya cerita horor bisa di komen di bawah ya guys ya. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya guys ya. Semoga cerita pengalaman aku tuh bisa menambah asupan horor buat teman-teman gitu ya guys. Thanks for watching, bye bye.